Nah, ini yang tidak paham. Orang yang beriman kepada Yesus pasti menuruti hukum Allah. Kalau dia tidak menuruti hukum Allah, dia tidak beriman. Melanjutkan video saya sebelumnya terkait dengan bagaimana Paulus memandang hukum Allah, ya, hukum Taurat. Pada saat ini saya akan berbagi kepada Anda mengenai bagaimana Yohanes yang kekasih atau Yohanes Pewahyu memandang hukum Taurat. Karena banyak orang mengatakan, oh, hukum Taurat sudah disalibkan bersama dengan Yesus, ya. Ternyata tidak begitu. Nah, oleh sebab itu kita jangan malas belajar firman Tuhan. Kita pelajari. Kawan-kawan semua, kita lebih beruntung dari Paulus. Kenapa saya katakan begitu? Paulus tidak pernah membaca buku Wahyu. Dia hanya membaca buku hukum Taurat. Tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum ada. Yakobus segala macam belum ada. Kisah para rasul apalagi dia sendiri yang buat. Dan seterusnya, itu kisah tentang perjalanan-perjalanan yang nggak ada. Jadi Paulus itu hanya melihat hukum Taurat. Maka saya katakan kita lebih beruntung dari Paulus dalam hal mempelajari firman Tuhan itu. Karena Paulus sendiri justru yang memberikan pemahaman tambahan kepada hukum Taurat itu. Keuntungan kita yang lain adalah bahwa di Alkitab kita sekarang sudah ada tulisan Wahyu. Saudara, Wahyu itu ditulis oleh Yohanes sekitar tahun 95. Paulus itu sudah meninggal tahun 64. Sekitar 30 tahun atau 31 tahun sesudah Paulus meninggal, baru Yohanes menulis buku Wahyu. Ya. Kemudian buku Wahyu itu disebut revelation. Apa sebenarnya yang di-reveal? Dibuka. Ya. Yang di-reveal atau dibuka sama dia adalah tulisan-tulisan Daniel, kawan-kawan. Kepada Daniel, Tuhan mengatakan, meteraikanlah. Dimeteraikan itu. Wahyu menjelaskan itu. Nah, kemudian di Wahyu terakhir disebutkan bahwa tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Artinya, Tuhan kita itu, Allah itu sendiri, melihat bahwa kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sudah sempurna, sudah cukup untuk kebutuhan manusia sampai kekekalan, sampai Yesus datang yang kedua kali. Apa yang ditulis oleh Yohanes adalah apa yang dia lihat, dia dengar langsung dari Yesus Kristus. Ya. Di video saya sebelumnya, saya sampaikan bagaimana Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu, yaitu pesan Yesus kepada 7 jemaat. Apa yang dikatakan di kitab itu adalah fakta-fakta yang memang sedang terjadi di ketujuh jemaat itu. Di Efesus, Smyrna, Pergamus, dan seterusnya itu adalah fakta di sana, walaupun Yesus nggak pernah ke sana. Ya. Jadi Yohanes menulis apa yang dikatakan oleh Yesus. Baik, itu prolognya, kawan-kawan. Nah, sekarang saya masuk kepada topik kita. Bagaimana Yohanes memandang hukum Allah, memandang hukum Taurat. Kita mulai. Wahyu pasal 12 ayat 17. Wahyu pasal 12 ayat 17. Saya baca. Maka marahlah naga. Naga itu iblis, kawan-kawan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan. Perempuan itu melambangkan jemaat, kawan-kawan. Itu bisa dilihat di Wahyu nanti. Ya. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Ya, maksudnya keturunan perempuan itu. Siapa keturunannya itu? Yang menuruti hukum-hukum Allah. Yang menuruti hukum-hukum Allah.
Yohanes tidak mengatakan yang menuruti hukum-hukum Taurat. Clear ini. Ini dari segi teologianya. Yohanes datang dari segi teologia, Paulus datang dari segi hukum. Jadi, baik dari segi teologianya maupun dari segi hukumnya, hukum Allah dengan hukum Taurat itu dua hal yang berbeda. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah. Ya, yang menuruti hukum-hukum Allah. Kawan-kawan, pertarungan terakhir pengikut Kristus dalam mempertahankan iman adalah penurutan terhadap hukum Allah. Ini tidak berbicara tentang keselamatan dalam arti siapa yang menyelamatkan. Beda nih. Ya, nanti kita akan masuk ke situ. Itu tidak, kita sudah sepakat bahwa keselamatan adalah karena anugerah Tuhan. Orang yang beriman kepada Kristus, dia akan diselamatkan. Tetapi ini, dalam proses untuk keselamatan itu, ada ini yang menuruti hukum-hukum Allah, bukan yang menuruti hukum-hukum Taurat. Oke. Kemudian kita teruskan di Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang terpenting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Yang menuruti perintah Allah. Kawan-kawan, hukum Allah juga disebut sebagai perintah Allah. Itu dalam Keluaran, dalam Imamat, jelas. Nanti ini akan saya buka pada waktu membahas tentang hari Sabat atau hukum Allah. Yang menuruti perintah Allah, ya, yang menuruti hukum Allah dan iman kepada Yesus. Jadi dua ini disandingkan. Menuruti hukum Allah, menuruti perintah Allah, dan iman kepada Yesus. Saya mau sampaikan dulu. Agama sebelah sering mengatakan, oh kamu sudah kamu sudah memiliki iman kepada Yesus. Kamu sudah menuruti iman kepada Yesus. Kalau begitu, kamu udah diselamatkan, kamu udah boleh berdosa dong. Karena kamu sudah ditebus. Nah, ini yang tidak paham. Orang yang beriman kepada Yesus pasti menuruti hukum Allah. Kalau dia tidak menuruti hukum Allah, dia tidak beriman. Orang yang mengaku diri sebagai orang Indonesia pasti mengikuti Pancasila, pasti mengikuti Undang-Undang Dasar, pasti turut terhadap aturan-aturan yang lain. Orang yang tidak menerima Pancasila, orang yang tidak menerima Undang-Undang Dasar 1945, hanya KTP-nya Indonesia, hatinya, pikirannya, tingkah laku, perbuatannya bukan orang Indonesia. Begitu. Nah, orang yang beriman kepada Yesus adalah orang yang menuruti perintah Allah, orang menuruti hukum Allah. Jadi jangan kita balik. Yakobus pasal 2 ayat 10 sampai 12, sebab barang siapa menuruti 10 hukum itu, dalam kurung ini hukum Allah ya. Sebab barang siapa menuruti 10 hukum itu, saya berikan tambahan ini penjelasan saya. 10 hukum itu adalah hukum Allah. Tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya. Ya, saya mau sampaikan, ini bukan perjanjian lama kawan-kawan. Ini perjanjian baru. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 10 sampai 12. Saya ulangi sekali lagi. Sebab barang siapa menuruti 10 hukum itu, menuruti 10 hukum, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saya senang ini si Elia Miron mengutip ini di dalam penjelasannya, tetapi dia sendiri mengatakan bahwa hari Sabat yang dihukum Allah itu sudah dirubah menjadi hari Minggu. Come on, hati-hati kita, ya. Siapa menuruti 10 hukum tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saudara-saudara, secara rigid ditulis, jelas sekali.
Ayat 12. Orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan. Jadi akan ada penghakiman atas pelaksanaan hukum Allah. Itu maksudnya ini. Ya. Kemudian di ayat 17, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan. Perbuatan itu apa? Menuruti hukum Allah. Maka iman itu mati. Sering orang mengartikan itu seolah-olah jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, seolah-olah ini hanya berbuat baik kepada sesama, tidak membunuh, tidak berzina, tidak menipu, ya. Tetapi disebut satu bunyi bagian hukum Allah itu mengenai hari Sabat. Saya ulangi dulu kepada Anda apa yang statement saya yang waktu saya masih di Smyrna. Saya tidak sedang dalam tujuan untuk mengajak Anda untuk berhari Sabat. Tidak. Tetapi saya sedang memberitahukan kepada Anda apa kata firman Tuhan. Soal Anda, saya tidak berbicara tentang keyakinan juga di sini. Tetapi saya sedang berbicara mengenai firman Tuhan, kebenaran. Ya. Jadi, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, Anda beriman kepada Kristus, tetapi ya, maka iman itu akan mati kalau tidak disertai dengan perbuatan. Perbuatan apa? Menuruti hukum Allah. Berbuat baik itu menuruti hukum Allah. Tidak berzina itu menuruti hukum Allah. Tidak berdusta menuruti hukum Allah. Tidak mencuri menuruti hukum Allah. Ya. Melaksanakan menghormati orang tua menuruti hukum Allah. Tidak menyebut nama Tuhan dengan sia-sia menuruti hukum Allah. Iman yang hidup. Menguduskan hari Sabat menuruti hukum Allah. Kalau ada satu yang terabaikan, bersalah terhadap semuanya. Yang berikutnya saya akan sampaikan apakah masih ada penghakiman oleh Yesus. Jadi kematian Yesus disalib bukan mengendorse Anda sesuka-suka hatinya ya terhadap hukum Allah. Apakah masih ada penghakiman? Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Yesus digambarkan sebagai hakim yang benar, yang adil. Yesus akan menghakimi manusia sesuai dengan standar kebenaran Allah, yaitu hukum Allah, bukan hukum Taurat, kawan-kawan. Yesus akan menghakimi manusia sesuai dengan standar kebenaran Allah. Standar kebenaran Allah itu adalah karakter Allah itu, sifat Allah itu, yaitu hukum Allah. Inilah yang diterapkan sebagai ukuran dalam penghakiman yang dilakukan oleh Allah. Hukum Allah. Jadi apakah masih berlaku hukum Allah? 10 hukum itu tetap berlaku. Itu pandangan teologia daripada Yohanes. Saudara-saudara, kita tidak lebih pintar dari Yohanes. Ya, Yohanes yang langsung menerima itu dari Yesus. Jangan ditafsirkan macam-macam. Kita tidak lebih pintar dari dia. Tulisan Paulus itu jangan ditafsirkan macam-macam. Kita tidak lebih pintar dari Paulus. Walaupun mungkin ada logika-logika kita seolah-olah lebih logika daripada Paulus, tetapi Paulus menuliskan itu berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi inilah diterapkan sebagai ukuran dalam penghakiman Allah. Itu sebabnya dikatakan 10 hukum itu adalah mirror. Standar moral. Dasar itulah dihakimi. Kalau pengertian kita di Indonesia ini, dasar apa seseorang dihakimi? Berdasarkan hukum yang tertulis, ya. Saya lanjutkan ke Wahyu pasal 14 ayat 12. Saudara-saudara, saya mau sampaikan juga bahwa dalam mempersiapkan pemahaman saya ini, saya beritahukan bahwa saya mau mulai dari belakang. Kenapa? Karena Wahyu menggenapi, Wahyu menjelaskan semua yang di belakang itu. Ya. Ada ratusan ribuan ayat yang ada di Wahyu itu adalah berasal dari Perjanjian Lama, kawan-kawan. Ya. Baik. Wahyu pasal 14 ayat 12.
menyoroti tentang umat pada akhir zaman yang menuruti dan memelihara hukum Allah dan iman kepada Yesus. Artinya penghakiman akan didasarkan kepada ketaatan kepada hukum Allah yang menjadi tanda kesetiaan kepada Allah. Siapa yang membela kita? Siapa yang membela kita? Kalau kita tidak sanggup, ya, pembela kita adalah Yesus Kristus sendiri, bukan yang lain. Pembela kita adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, ukuran hak penghakimannya apa? 10 firman Allah, 10 hukum Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dikatakan di sana, dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah, bukan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Ya, Taurat yang 4 tadi, ya, termasuk hukum-hukum tambahan ini. Tetapi pada zaman Yesus, ya, pada waktu abad permulaan, mereka di Kolose, di Efesus, orang-orang Yahudi itu menganggap dosa itu bukan hanya terhadap 10 hukum, tetapi terhadap semua aturan-aturan yang mereka buat itu menjadi dosa. Itu yang ditemplak oleh Yesus, kawan-kawan. 1 Yohanes 3 ayat 4. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, dalam perjanjian baru sudah tidak ada tentang hukum Allah, salah. Banyak. Saya udah berikan dari tadi. Dari sejak video sebelumnya tentang Paulus, ya. Banyak. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 saya ulangi. Dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Tidak pernah hukum yang 4 ini, hukum sipil, hukum seremonial, ya, hukum seremonial, hukum sipil, hukum tentang yang kebersihan, najis, haram, kemudian hukum tambahan yang dibuat oleh Nehemia, Esra, dan Zerubabel tahun 450-an, tahun 500-an, tidak pernah disebut ini sebagai hukum Allah. Anda cari. No. Yang disebut dengan hukum Allah adalah 10 firman Tuhan yang diterima Musa. Jadi, dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Yohanes 3 ayat 6 berikutnya, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Kalau dia di dalam Kristus, artinya Kristus hidup di dalam diri dia. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, jadi kalau masih tetap berbuat dosa, melanggar hukum Allah itu, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Itulah Yesus katakan, kamu dia bilang, kamu tidak kenal kamu. Kenapa? Karena tidak melakukan perintah-perintahnya. Ya. Tidak melakukan perintahnya. Oke. Saya lanjutkan 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, perintahnya tadi itu hukum Allah, ya, 10 hukum, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Luar biasa. Dalam bahasa Paulus, itulah Galatia pasal 2 ayat 20, kawan-kawan. Saya harap Anda baca nanti Galatia pasal 2 ayat 20 itu, ya. Isinya begini, Anda harus baca. Siapa tahu saya salah, jangan sesat Anda oleh karena saya, ya. Jadi dalam bahasa Paulus, Galatia pasal 2 ayat 20, intinya begini, aku hidup, dia bilang, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi hidup yang kuhidupi sekarang adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus mengatakan Kristus hidup di dalam diri dia. Dan dia katakan, ketika Kristus hidup di dalam diri dia, dia hidup di dalam hukum Allah. Dia hidup di dalam kasih Kristus, bukan hukum Taurat. Dia hidup di dalam hukum Allah. Ketika Kristus hidup di dalam dia, maka kasih Kristuslah yang terlaksana dari dalam diri dia. Hukum Allah lah yang terlaksana di dalam diri dia. Jadi oleh sebab itu, apakah Paulus pemelihara 10 hukum? Ya. Apakah 10 hukum di pandangan Paulus sudah hilang, sudah disalibkan? No. Demikian juga Yohanes. Apakah 10 hukum sudah dihilangkan ataupun sudah digenapi? No.
tidak ada yang perlu digenapi dari 10 hukum. Dari 10 hukum Allah, dari hukum Allah, dari perintah Allah, tidak ada yang perlu digenapi. Kenapa? Karena itu ya sudah sempurna. Yang digenapi adalah hukum seremonial. Sangat jelas ini bagi Yohanes Pewahyu, Yohanes yang kekasih, sangat jelas ini bagi Paulus. Baik kawan-kawan, demikian saya berharap Anda bisa menggunakan apa yang saya sampaikan hari ini, dan Anda gali teruslah Alkitab Anda untuk mencari, melihat kebenaran. Jadi ini tidak terkait, kawan-kawan, apa yang saya sampaikan ini, dalam arti saya tidak sedang menyampaikan peranan Yesus dalam keselamatan, tidak. Kenapa? Karena sudah pasti itu. Nggak ada cerita lagi, nggak ada question lagi, nggak ada isu lagi bahwa kita tidak diselamatkan oleh hukum Taurat. Tetapi Yesus akan menghakimi Anda berdasarkan standar moral yang dibuat oleh Allah itu sendiri, yaitu 10 hukum. Oleh sebab itu, apa artinya kematian Yesus itu? Apa artinya kematian Yesus itu bagimu? Kematian Yesus itu untuk memberikan keselamatan buat kita. Tetapi apakah kalau kita tidak menuruti firman Allah, hukum Allah, apakah kita bisa selamat? Tidak. Karena orang yang sudah menerima keselamatan sudah pasti menuruti hukum Allah. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Orang yang menuruti hukum Taurat belum tentu hidup Yesus di dalam dirinya. Tetapi orang yang sudah di mana Yesus tinggal seperti Galatia pasal 20 tadi, maka dia akan menuruti hukum Allah. Demikian kawan-kawan, saya berharap Anda berikan komentar, Anda berikan masukan, supaya nanti pengalaman kita, pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan akan semakin kaya. Terima kasih. God bless you.